dan Bu Budi. Selamat pagi semuanya. ya pasti semuanya sehat ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai renungan hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Budi. Ya, kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada pagi yang indah ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan telah menyertai anak-anak-Mu di rumah. Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu akan mendengarkan renungan dan akan memulai kegiatan pagi ini. Mari Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Happy Ya 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 Happy Ya Ya Ya. Semuanya berdiri ya anak-anak, kita bernyanyi bersama. Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Happy Ya Ya Ya. Semua pakai gerakan supaya anak-anak tetap bersemangat. Semua anak-anak punya. Ya, tangan itu digunakan untuk apa ya? Banyak sekali, digunakan untuk makan, digunakan untuk menulis. Kemudian untuk apa lagi ya? Untuk kerja buat siapa ya? Untuk Tuhan. Semua anak-anak punya mulut? Punya. Ya, untuk apa Bu Niken? Untuk berbicara. Kemudian untuk apa lagi? Untuk memuji nama Tuhan. Kemudian anak-anak semua punya kaki? Punya Bu Budi. Untuk apa ya Bu Niken? Untuk berjalan. Iya. Berjalan apa untuk nendangi temannya ya? Untuk berjalan. Oh iya, terima kasih. Ya. Mari kita puji bersama-sama ya, puji nama Tuhan dengan judul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari Bu Niken kita bersama-sama, ayo anak-anak menyanyi bersama ya dengan gerakannya. Ayo semua semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Sudah, mari kita persiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan. Apa ya Bu Niken? Mata Tuhan melihat. Jadi anak-anak harus tetap berbuat ya baik. Karena apa Bu Niken? Tuhan akan tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak. Mari kita puji nama Tuhan bersama-sama ya, dengan gerakan juga ya, karena apa yang dilakukan anak-anak di rumah itu Tuhan semuanya tahu. Judulnya apa? Ikut bernyanyi ya anak-anak. Judulnya Mata Tuhan Melihat. Apa yang kita
terima kasih. Setelah menyanyi ini anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa Bu Niken? Pupur. Ya, kalau mendengarkan firman Tuhan yang dibuka apanya ya Bu? Yang dibuka telinganya dan hati hatinya. kita ya. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pur ya. Selamat pagi. Sampai Tuhan jumpa. memberkati. Sampai jumpa Nana. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pupur lepas dulu maskernya. Ya, supaya anak-anak lebih kenal dan bisa melihat Pupur berbicara ya. Pupur masukkan dulu. Oke. Nah, kenapa sih Pupur pakai masker ya? Karena ini masih dalam pandemi, masih dalam COVID-19. Jadi semua kalau bertemu dengan siapapun harus pakai masker, apalagi keluar rumah. Ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu harus dilakukan anak-anak ya. Kita lakukan semuanya supaya COVID-19 segera berakhir ya. Anak-anak, pagi hari ini Pupur ketemu anak-anak, salam sehat semuanya. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenal firman Tuhan. Apa ya firman Tuhan yang akan kita kenal pada saat ini? Tentang hikmat. Ya, kita berdoa dulu sebelumnya ya. Kita berdoa supaya tidak terganggu, telinganya didengar untuk mendengar suara, kemudian tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah pimpin anak-anak-Mu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun secara virtual kami yakin bahwa Engkau akan menyertai anak-anak-Mu, menyertai kami di sini, para guru, untuk boleh bersama-sama mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan juga peralatan, sinyal, sehingga kami boleh melaksanakan tugas ini dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, tadi Bu Pur sudah jelaskan tentang kita belajar tentang hikmat. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama belajar tepuk dulu. Hikmat, anak-anak yang TKB tentunya sudah tahu. Hikmat tulisannya bagaimana? H, I, K, M, A, T. Ayo kita coba tepuk hikmat. Tepuk hikmat. H, I, K, M, A, T. Hikmat. Itu ya. Coba sekali lagi. Tepuk hikmat. H, I, K, M, A, T. Hikmat. Oke, nah itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, coba Pupur akan perlihatkan. Ini ada hadiah buat anak-anak. Apa ya? HP. Wah, gambarnya bagus. Warnanya juga apik ya. Anak-anak tentu senang. Terus berikutnya ada es krim. Waduh, segarnya Pupur. Ada yang warna pink, ada yang warna putih, ada yang warna coklat. Dijilat-jilat, seger gitu ya. Ini es krimnya. Terus kemudian lihatlah. Ya, karena sekarang dekat Valentine, kita akan menerima hadiah coklat. Nah, coklatnya dibuat boneka. Aduh, enaknya itu. Nah, satu lagi, hadiah yang terakhir. Hanya sebuah tulisan, hikmat. Nah,
ketika anak-anak diminta untuk memilih, anak-anak mau pilih yang mana? Dari 4 tadi. Oh, sana pilih es krim. Oh, sana pilih coklat. Oh, sana pilih HP. Wah, tidak ada yang pilih hikmat. Tidak ada. Oh, tidak ada. Enggak apa-apa. Nanti kalau anak-anak sudah tahu, anak-anak pasti akan pilih hikmat. Ya. Ada seorang raja yang ketika disuruh memilih, dia pilih 1. Yang paling akhir. Apa itu? Hikmat. Siapakah dia? Dia adalah seorang raja muda. Inilah dia, Salomo. Dia raja Israel, anak Daud. Nah, Salomo pada waktu itu menjadi raja baru dan dia masih sangat muda. Belum berpengalaman, belum pernah menjadi seorang pemimpin, tiba-tiba dia harus diangkat menjadi raja. Dan ayahnya berpesan, Salomo, ketika kamu nanti menjadi raja, kamu harus melakukan yang baik. Kamu harus menjadi raja yang bijak. Nah, itu diingat oleh Salomo. Aku menjadi raja yang bijak. Bagaimana caranya? Aku nggak tahu. Nah, pada saat Salomo tertidur, dia bermimpi didatangi oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, Salomo, kalau pada saat ini engkau kuberikan hadiah, apa yang kamu pilih? Kekayaan, kekuasaan, atau apapun yang kamu pilih akan kuberikan. Salomo tidak tertarik dengan itu, anak-anak. Salomo mengatakan, Tuhan, karena hambamu ini seorang raja baru dan masih muda, hambamu tidak bisa memimpin dengan baik. Hambamu minta saat ini hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan kaget. Wah, ternyata Salomo tidak meminta semuanya. Hanya 1 yang diminta adalah hikmat. Dengan hikmat, Salomo pingin sekali bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, anak-anak, itu permintaan Salomo. Memilih semuanya kekayaan tidak. Memilih semua yang ada di dunia, no. 1 yang diminta adalah hikmat. Nah, ketika itu diterima, saat ini aku berikan hikmat kepadamu. Tidak hanya hikmat yang kuberikan, tetapi kekayaan dan semua kebutuhanmu justru kuberikan kepadamu. Anak-anak, wah, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat, tetapi memberikan semuanya. Hebat ya, Tuhan ya. Nah, kemudian si Salomo menerima hikmat itu. Nah, pada suatu hari ada sebuah rumah dan di dalamnya itu ada 2 orang perempuan. Dia mengandung dan bersama-sama melahirkan anaknya. Nah, pada saat dia melahirkan anaknya dalam satu rumah, anak itu tidur bersama ibunya masing-masing. Nah, pada saat tidur, ibunya yang satu itu tidur dengan nyenyak ngorok. Ibu ngerorok ya. Wah, tidak tahu tangannya blek. Aduh, bayi yang ada di sampingnya mati, anak-anak. Tapi ibu yang satu tadi dengan lembutnya merangkul anaknya, dibubuk-bubuk. Nah, setelah tertidur semuanya, ibu yang satu tadi, anaknya mati tadi, diangkat anak. Aduh, anakku kok mati ya? Wah, tak
tukar aja, ditukar ya. Kemudian ambil yang hidup, ditukar yang mati dan yang hidup. Nah, setelah semuanya bangun, wah, anakku mati nih, anakku mati. Oh, yang satunya menggendong anak. Oe, 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 bobok, bobok, oe, oe. Nah, ibunya, nah, itu kelihatannya anakku, bukan anakmu. Mana? Dipakai rebutan anaknya. Ini anakku, ini anakku, ini anakku, oh, ini anakku. Anaknya, oe, 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 oe. Kasihan ya si anak. Akhirnya tetangganya pada ribut. Wah, itu ada apa ya? Kok anaknya nangis bang, keras-keras. Ada apa ya? Tetangganya melihat. Wow, ternyata rebutan bayi, rebutan dedek. Nah, akhirnya tetangganya mengatakan, hei, ibu-ibu, kenapa? Ini wong ini anakku kok diminta. Nah, tetangganya mengusulkan, ayo sekarang kita pergi ke raja aja yuk. Anak itu kita kita berikan kepada raja, biar di sana diputuskan siapa yang berhak memiliki si anak. Nah, anak-anak, akhirnya mereka berdua pergi ke Raja Salomo. Di depan Raja Salomo, anaknya sambil masih nangis, ibunya ribut. Ini loh raja, ini anak saya, bukan anaknya ibu itu. Enggak, itu anakku. Nah, sambil ribut-ribut terus, si rajanya bising. Waduh, ini ibu-ibu ini gimana ya? Udah, anaknya bawa sini. Bayi itu bawa sini. Bayinya dibawa, maju dan diberikan kepada Salomo, diletakkan di meja. Oleh Salomo, si bayi itu, hai pengawalku yang setia, ambilkan aku pedang. Akhirnya Raja Salomo mengambil pedang dan anak itu dijungkirke. Anak ini mau tak bagi menjadi dua supaya adil. Dengan pedangnya yang diacungkan, anaknya bengok-bengok. Oe. Bagaimana reaksi ibu-ibunya tadi? Wah, ibu yang sombong tadi, ya, ibu yang sombong. Ya raja, biar anak itu mati sekalian. Daripada untuk rebutan, biar mati sekalian. Aku cocok kalau itu anak itu mati. Dan tadi ibu yang satunya, oh raja, tolong raja jangan bunuh anak itu. Berikan kepada dia, biar anak itu tetap tumbuh, biar anak itu tetap hidup. Aku rela untuk melepaskan anak itu. Nah, Salomo kaget dan Salomo tahu anak-anak, siapa yang menjadi ibu yang sebenarnya. Ibu yang sebenarnya adalah yang tadi melepaskan anaknya. Salomo tidak jadi membunuh bayi itu dan diberikan kepada sang ibu yang tadi mengatakan rela melepaskan anaknya. Nah, inilah anakmu. Kamu adalah ibu yang sesungguhnya. Dia kemudian menggendong anaknya dan anaknya tenang, diam. Ibu yang satu bagaimana nasibnya? Dia mendapat hukuman dari Raja Salomo. Anak-anak, itulah hikmat yang diterima oleh Salomo. Hikmat itu digunakan untuk memutuskan hal yang baik. Dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah. Hikmat, ya, ternyata hikmat yang ada dalam diri Salomo bisa dipakai untuk memimpin. Dia menjadi raja yang bijaksana, raja yang disukai oleh masyarakatnya, raja yang tahu akan kesedihan pada rakyat-rakyatnya, memimpin kerajaan menjadi makmur.
Itu hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Nah, anak-anak, kalau tadi anak-anak disuruh memilih 4, anak-anak pilih yang mana ya? Es krim, coklat, HP, hikmat. Hebat. Anak-anak sekarang pilih yang hikmat. Dengan hikmat, anak-anak bisa memilih, oh ini aku nggak boleh. Aku baru batuk, nggak boleh minum es. Oh ini saatnya aku sekolah. Aku nggak boleh main-main dulu. Oh ini aku nggak boleh keluar jauh-jauh karena pandemi. Karena ada corona. Ya, itu hikmat. Anak-anak kalau punya hikmat menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang suka berbuat baik, yang menghormati orang tua, yang menghormati guru, yang senang dengan teman-temannya, mengasihi teman-temannya, itu hikmat. Oke, saat ini anak-anak akan menjadi anak-anak yang penuh hikmat, ya. Hikmat diterima anak-anak saat ini. Anak-anak boleh menjadi anak-anak yang tumbuh seperti tadi Salomo. Bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, itu dari Bu Pur. Sekali lagi, saat ini apa yang anak-anak pelajari adalah hikmat. Dengan hikmat seperti apa? Bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Oke ya, amin. Nah ini Bu Pur sebelum ditutup, Bu Pur pesan dulu. Anak-anak, ini yang TKA ada, yang TKB ada. Yang TKA, anak-anak besok mau sekolah di SD mana ya? SD Krista Gracia. Anak-anak yang TKB mau sekolah di mana ya? SD Krista Gracia. Kenapa ya? Karena di SD Krista Gracia itu menyenangkan loh. Ekstranya anak-anak bisa pilih yang mana yang disukai. Anak-anak saat daring ini bisa belajar juga bersama orang tua di rumah dengan Bapak Ibu guru melalui Zoom. Nah, anak-anak di Krista Gracia ini peralatannya banyak loh yang bisa dipakai untuk belajar dan bermain. Kalau nanti sudah luring, anak-anak boleh lihat. Wow, perubahannya banyak ya di Krista Gracia. Oleh karena itu, yang saat ini belum mengumpulkan formulir, sudah banyak loh temanmu. Tinggal sedikit loh Krista Gracia yang membutuhkan siswa. Jadi anak-anak segera, ayo Bu Pur tunggu supaya anak-anak bisa masuk di Krista Gracia. Kapan? Besok harus terkumpul ya. Bisa lewat online, bisa lewat dengan formulir dititipkan di Pak Satpam, dititipkan di kantor, atau ketemu dengan Bapak Ibu guru ya. Tapi online boleh, ayo cepet-cepet karena orang tua banyak yang bawa tapi belum diisi. Ayo kita segera supaya tidak tertutup. Ya, yuk kita oyak, kita kejar, kita berjuang bareng-bareng memasukkan formulir besok pagi. Oke, siap. Tuhan berkati anak-anak semuanya. Sampai jumpa ya, sampai jumpa. Kita akan tutup dalam doa. Kembali kami bersujud Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Biarlah anak-anak ini boleh menerima firman-Mu.
Anak-anak kami serahkan di dalam tangan-Mu, berkati, berikan hikmat kepadanya untuk menjadi anak-anak yang bijak, yang boleh memilih mana yang baik dan mana yang tidak diperkenankan Tuhan. Kami serahkan orang tua juga di dalam tangan kuasa Tuhan, berkati mereka di dalam mendampingi anak-anak dengan sabar, dengan tekun, dengan setia, dan apapun yang menjadi pergumulan dan kebutuhan rumah tangga mereka, Engkau berkati. Kami serahkan guru, karyawan yang ada di Krista Gracia dalam rengkuhan tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Salam sehat. Do